Halo, Assalamualaikum Bang Iksanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisan dari pendengar hasil yang saya hormati. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sobahul Her, Sobahul Nur. Masih segar. Insya Nah, Allah. ada lomba Insya Allah. apa di rumah? Lomba, kata orang ada mural bilang lomba menjaga apa ya, mengejar takdir sehat ini. Ya, itu memang menjadi masalah hari-hari ini. Bagaimana Bang Iksanuddin Nursi, hari kemerdekaan tuh kemarin, siapa tuh Habib Nabil ya bilang, ya Allah bimbinglah mereka ke jalan yang lurus. Panjang ini. Tadi saya bacakan beritanya ini hari kemerdekaan. Dan bagaimana tanggapan Bang Ihsanuddin Nursi terhadap ceramah Pak Jokowi? Pak ICW bilang kok nggak ada narasi HAM, nggak ada korupsi, bahkan duka cita terhadap berapa ribu orang yang telah wafat akibat COVID ini. Apa yang bisa kita ambil dari kisah kemarin di gedung MPR? Silakan Bang, awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, yang pertama, karena saya tahun 2008 sudah menulis bahwa kita belum merdeka, maka Hmm. 12 tahun atau 13 tahun kemudian terbukti memang kita belum merdeka. Yes. Buku saya bersama dengan Hmm. Selamat Datang di Negeri Amburadul itu kan Yeah. bersama dengan terbitnya kita belum merdeka. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngelihat tidak adanya narasi korupsi, HAM, dan simpati atau empati terhadap mereka yang menjadi korban COVID selama kuartal pertama, semester pertama 2021 ini, itu soal apa yang disebut dengan salah cermin diri, istilah saya. Jadi ada self mirroring false. Jadi ada kepalsuan citra diri. Kalau saya pakai istilah psikologi, self mirroring false. Kepalsuan atas citra diri. Ya dampaknya memang akhirnya secara psikologis Anda cuma mikirin mempertahankan posisi diri. Itu cerminan bahwa yang sedang terjadi ada tujuan yang lebih penting dari Anda, jadi memang menunjukkan satu sikap bahwa Anda punya simpati atau empati terhadap korban-korban COVID-19 atau vaksin selama semester 1 2021. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau berani menyatakan, berani berubah dan mengubah, maka dalam satu kelompok kecil tidak lebih dari sekitar 13 orang, tapi kebetulan kebanyakan pemikir dan kebetulan dari kalangan elit gitu ya. Saya menyebutnya, mari kita lihat apa yang berubah dan apa yang diubah. Apa yang berubah dan apa yang diubah. Gitu. Kan kalimatnya kalimat aktif mengubah. Saya menyebut salah satu perubahan yang diubahnya adalah Undang-Undang MD3 yang pertama. Setelah gagal pada SMK dan pertumbuhan ekonomi, maka kerjaan kedua adalah menaikkan harga BBM, lalu berlanjut dengan mengubah Undang-Undang MD3. Pertama berkaitan dengan Pansus Pelindo II, yang nasibnya tidak jelas, tapi kemudian RJ Lino tetap menjadi tersangka untuk kasus lain. Dari sanalah kemudian rekayasa politik tata negara Indonesia makin parah. Kalau kita ngambil sejarahnya, rekayasa tata politik negara makin parah itu dari sesungguhnya dimulai. Orang baru sadar belakangan setelah sesungguhnya saya melihat ada sesuatu yang aneh ketika Undang-Undang MD3 diubah hanya dalam rangka menyahuti Pansus Pelindo II. Karena tuntutan Pansus Pelindo II waktu itu jelas, dari Desember 2015 itu ada 3 tuntutan. Pecat Rini Sumarno, berhentikan RJ Lino, lalu lakukan pemberantasan korupsi posisinya di Pelindo. Rini Sumarno tidak dipecat, kontrak perpanjangan tidak pernah diputuskan, posisinya berlanjut, kasus korupsinya tidak lagi dalam kasus itu, tapi dalam kasus lain. BPK bahkan menerbitkan dalam sebuah majalahnya tentang bagaimana temuan kerugian negara pada kasus perpanjangan kontrak dengan Hutchinson dalam kasus Jakarta International Container Terminal. Tapi untuk itulah kemudian Undang-Undang MD3 diubah.
sehingga DPR tidak bisa berbuat apa-apa atas pansus. Tapi bukan itu sesungguhnya. Yang terjadi adalah presiden tidak melanggar undang-undang. Dengan presiden tidak melanggar undang-undang tidak berarti kehilangan hak untuk mengimpeach, untuk memakzulkan. Itu yang saya sebut sebagai rekayasa tata politik tata negara pertama. Sekali lagi orang-orang saat itu pada 2015-2016 sama sekali tidak sadar posisi. Dan saat itu saya menyebut ini potensi konfliknya akan makin tinggi, sebagaimana saya nyatakan di Petamburan dengan format adu domba. Secara terbuka saya menyebut format adu domba politik belah bambu akan terjadi. Kalau hari ini kemudian kita berani berubah atau berani diubah, maka pertanyaan berikutnya secara menyeluruh, saya tidak ingin bicara satu persatu kasus, apakah kehidupan kita menjadi lebih baik karena kita berubah dan kita diubah? Itu pertanyaan besarnya. Apakah kehidupan kita menjadi lebih baik atau karena kita berubah dan kita diubah, atau kemudian kehidupan kita menjadi lebih buruk? Dalam praktek, karena kedalaman isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme demikian dalam, maka kenyataannya kita tidak menjadi lebih baik. Istilah saya Pancasila, saya Bhinneka Tunggal Ika untuk menunjukkan saya toleran gitu ya. Dan tolerannya istilah teman-teman sudah kelebihan ukuran gitu posisinya, kelebihan takaran. Maka ya jadinya seperti sekarang. Sebaliknya kita sedang menyaksikan sebagaimana kemarin ketika Menteri Pertahanan Amerika Floyd berkunjung ke Afghanistan, kita sedang menyaksikan bagaimana Taliban memerdekakan dengan kalimat La ilaha illallah. Satu perjuangan panjang 20 tahun dan itu ceramah saya di mana-mana sebelum hari ini beredar. Saya sudah menceramahkan betapa perang panjang Amerika di Afgan itu sebenarnya cuma berebut Laut Kaspia. Jadi waktu yang namanya Inggris masuk juga untuk berebut Laut Kaspia, waktu Rusia masuk untuk berebut Laut Kaspia, waktu Amerika masuk bukan cuma sekedar Osama bin Laden, tapi juga berusaha untuk menguasai Laut Kaspia. Nah, kali ini Cina masuk untuk menggunakan Belt and Road-nya, yang belum tentu disetujui oleh Taliban. Jadi kalau kita ambil situasi Indonesia yang mayoritas Muslim seperti ini, lalu kemudian dengan mengambil sikap Taliban yang la ilaha illallah, maka kata kuncinya cuma satu. Mereka mengerti tentang makna harga diri. Mereka mengerti tentang harga agama. Mereka mengerti tentang harga negara, harga kedaulatan negara. Itu yang saya sebut sebagai betapa kita sudah menggadaikan kedaulatan negara begitu dalamnya. Ini bukan pernyataan, ini bukan kajian saya, maaf. Ini bukan kajian kami baru. Kami sudah menyatakan ini sejak kami di DPR, sejak kami di luar DPR, bahkan menjadi bagian dari kekuatan pemerintahan bahwa kita sesungguhnya harus mengembalikan kedaulatan kita yang tergadai lewat utang luar negeri, lewat model-model penjajahan yang secara sistematis dan pasif dilakukan. Akibatnya kalau kita hari ini bicara tentang kita sudah berhasil melampaui berbagai krisis dengan berhasil dan kemudian tumbuh dengan tangguh dan tumbuh posisinya. Kita sedang mimpi rupanya. Seorang ekonom menyatakan, saya baru sadar sekarang, ternyata memang ekonomi Indonesia rapuh. Kemarin kemana aja? Bahkan cengkeh dan lada pun sekarang importing. Gitu. Iya. Jadi kalau cengkeh dulu begitu menghasilkan kekuatan kekayaan bagi yang namanya VOC dan Belanda, betul, gitu. Hari ini kita betul-betul lada, cengkeh kita import luar biasa. Apakah itu karena kita berubah dan kita diubah? Waduh, itu bukan cuma sekedar false mirroring itu namanya. Bahkan bukan sekedar kepalsuan. Cita-cita Bang Ihsanuddin Nursi kembali kepada undang-undang makin jauh panggang dari api karena sekarang ada lagi namanya pokok-pokok haluan negara. Roman-romannya ini mendapat restu dari Jokowi karena Ketua MPR sudah menggaungkan gitu. Gimana Bang? Sebenarnya ketika saya kan ngomong seperti ini sekali lagi maaf ya. Maaf kami minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Periksa aja media Indonesia pada tahun 2001 ketika selesai amandemen itu Ihsanuddin Nursi menulis reformasi melahirkan krisis konstitusi. 7 item, saya menyebut 7 butir krisis, 7 butir reformasi melahirkan krisis konstitusi. Jadi saya menulisnya sudah 2001 kalau dan kemudian orang-orang baru ikut belakangan gitu ya karena mereka baru melihat sekarang gitu. Bahkan pada seorang Menteri Joko Widodo pada saat dia kembali dari Aceh, saya sebut saja
Jangan saya sebut menterinya, nggak enak karena dia sudah minta maaf pada saya. Saya menyebutnya begini, ini bukti betapa reformasi telah melahirkan konstitusi, dan itu saya berulang-ulang posisinya pada saat yang bersangkutan belum menjadi menteri. Nah lalu itu di 2001, 2004, lalu kemudian saya bawa kemana-mana, orang baru sadar bahwa sesungguhnya ada problematik besar dalam apa yang disebut dengan amandemen. Saya menyebutnya kalau pada Amin Rais, karena saya terbuka berdebatnya gitu ya, baik di rumahnya maupun pada saat dia jadi ketua MPR, maupun di tempat Sugeng Saryadi, lalu kemudian di Universitas Ahmad Dahlan Muhammadiyah gitu posisinya. Saya menyebut akar masalah terletak pada perubahan pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 1 bergeser kepada persoalan presiden dicalonkan oleh partai politik atau partai-partai politik, lalu kemudian perubahan pada persoalan kewarganegaraan, lalu perubahan pada yang namanya posisi sistem perekonomian karena ayat 4, ayat 5 ditambahkan pada pasal 33. Nggak banyak kok kalau kita mau memperbaiki. Di situ berubahlah yang namanya status MPR, di situ berubahlah tentang ketiadaan garis besar haluan negara. Alhamdulillah saya kebetulan pernah menjadi tim inti, artinya dari puluhan orang saya termasuk anggota tim 9 di GBHN, jadi mengerti betul bagaimana proses GBHN. Dari perspektif itu saya melihat bahwa reformasi telah begitu jauh tersesat, bahkan dengan menyebut bahwa amandemen sama dengan Undang-Undang 45 itu adalah kepalsuan, karena itu digugat oleh Zulkifli Kome dan kawan-kawan. Yang hari ini sesungguhnya pengadilan harusnya memutuskan bahwa amandemen Undang-Undang 45 itu bukan Undang-Undang Dasar 45. Dan itu saya sampaikan juga ke salah satu kekuatan politik, saya tidak perlu sebut siapa namanya, partai itu gitu ya, tapi saya sampaikan secara ini model. Jadi kalau hari ini MPR bermaksud kembali lagi menerapkan GBHN, dan di balik GBHN ditunggangi, saya ulang ya, saya ulang di kalimat saya. Kalau hari ini MPR kemudian menyetujui hadirnya kembali GBHN, dan kemudian ditunggangi dengan prinsip 3 periode atau kemudian pemilu baru dilakukan 2027, itu satu gambaran bahwa bukan sekedar mandatori Undang-Undang Dasar 45 yang sudah jauh disesatkan dan ditimpangkan seperti itu. Sekali lagi pendengar rahasia yang terhormat, Ayah Iksan Telep yang saya hormati gitu ya, dengan memohon maaf, saya bukan baru pertama melakukan kajian-kajian seperti ini. Saya sudah melakukan katakan sejak 20 tahun lalu posisinya seperti itu. Karena saya mencium kejatuhan Soeharto itu karena kerjaan Bill Clinton dan Madeleine Albright salah satunya. Jadi dan itu saya terbuka ngomongnya di mana-mana. Jadi kalau kita ngelihat konstruksinya begitu, maka sesungguhnya pertanyaannya tadi, kalau Taliban bisa bertahan dari Inggris, Taliban bisa bertahan dari Rusia, Taliban Uni Soviet maksud saya, bagaimana kemudian bisa bertahan dari Amerika dengan kekuatan la ilaha illallahnya, dan sementara sejarah kemerdekaan Indonesia demikian rupa didukung oleh para ulama dengan sikap kejuangan ulama yang luar biasa gitu posisinya. Pertanyaan besarnya, kemana para ulama sekarang? Itu jadi kenapa masalah. telat menyadari kalau saya bahkan kemarin ngomong di hadapan teman-teman PA 212, itu para ulama jangan ngomong politik, terutama ekonomi politik kalau tidak ngerti. Tegas-tegas saja. Jangan ikut-ikutan bicara ekonomi politik kalau tidak ngerti ekonomi politik. Belajar dulu dengan benar, baru tarik ke ayatnya, baru tarik ke hadisnya. Ini saya ngomong terbuka di Rasil ya, supaya kita tahu bahwa nilai kejuangan kita sekarang sedang dalam posisi amat lemah posisinya. Apalagi menghadapi satu situasi yang ternyata kajian-kajian dari MIT, dari Harvard semuanya rontok dengan Taliban tampil seperti sekarang. Ingat nggak ketika saya menyampaikan quadropolar dari Daron Acemoglu? Hari ini dibikin rontok oleh Afgan. Teori Afgan. Karena modelnya bukan model quadropolar posisinya. Dalam bahasa sederhana sesungguhnya pola pikir yang muncul dari Washington, pola pikir yang muncul dari Beijing, rontok seluruhnya. Kembali lagi sesungguhnya Afgan yang kecil itu membuktikan tangguhnya pemikiran Islam. Itu mesti pembelajaran besarnya ada di situ gitu posisinya. Kalau kita ngambil, betapa tidak? Anda bayangkan di saat kita menjelang di posisi kita merayakan proklamasi misalnya, justru pada saat itu Taliban mengibarkan bendera Allah. Itu kan ada sesuatu peringatan yang tidak langsung bagi kita bahwa selama ini ternyata kalau saya menyebutnya
ternyata memang sebagian besar umat Islam kita, ya istilah saya dirasil berkali-kali, keimanan dan ketakwaan kita jadi masalah. Dan Karena Allah yang menyatakan jika kamu sungguh-sungguh beriman bertakwa maka akan aku berikan keberkahan bagi kamu. ya, Kalimat begitu berarti kalau kita punya masalah berarti persoalan keimanan dan ketakwaan kita gitu. dan juga perkembangan di Taliban hari-hari ini nampaknya beda dengan Taliban yang dulu ya. Saya pernah ketemu mereka ketika di Sunda Kelapa bersama JK. Itu 4 kali mereka berkunjung membaca peta Indonesia. Artinya mereka juga belajar dari Indonesia dan luar biasa 20 tahun keistiqomahan. Ini kan lain dengan ISIS atau Al-Qaeda. Taliban ini sebuah komunitas yang Sunni yang berbeda. Apa yang akan terjadi terhadap Afghanistan, geopolitik di sana? Tadi Bang Iksan Dudusi menyentil, belum tentu ide-ide Cina disetujui oleh Taliban. Sedemikian yakin Anda, apa yang Anda lihat di sana gitu Bang Iksan Dudusi? Belt and Road yang muncul di Asia Selatan itu memang membutuhkan Afgan, sebagaimana mereka membutuhkan Myanmar, mereka membutuhkan Sri Lanka, mereka membutuhkan karena soal jalur distribusi mereka Belt and Road-nya posisinya, mereka butuhkan itu. Tetapi dalam sejarahnya sejak 1892 hingga 2021 Taliban tidak pernah sedikit pun menyerahkan kekayaannya kepada asing. Jadi sejarah ini bukan sejarah 20 tahun Alisan Talib dan Syamar Rasil. Ini sejarah sejak 1892-93 posisinya. Bahwa masyarakat Afgan yang terpisah dari Pakistan, yang terpisah dari yang namanya Sri Lanka, yang terpisah dari India posisinya. Ini kan mata rantai nih. Mata rantai bagaimana India menjadi Pakistan, Pakistan menjadi Sri Lanka, dan kemudian sebelumnya sudah terbentuknya namanya Afgan dalam sejarah panjangnya begitu. Kan bisa kelihatan bahwa sesungguhnya mereka tidak pernah menyerahkan ke tangan asing. Pakistan dengan enak dipermainkan posisinya. Demikian juga Sri Lanka. India jelas menjadi bagian dari Amerika ketika katakan kerjasama keamanan Asia Pasifik yang diajak adalah India oleh Amerika, oleh Australia, oleh Jepang dan Korea Selatan misalnya. Bukan negara lain di kawasan Asia Pasifik. Padahal tujuan konteksnya adalah dalam rangka Laut Cina Selatan. Betul. Kan bisa kelihatan. Afgan dalam sejarah panjang mereka, saya melihat ada satu mata rantai yang kuat bahwa mereka sesungguhnya tidak pernah menggadaikan bukan sekedar kekayaan, harga diri aja mereka tidak menggadaikan. Luar biasa. Harga diri mereka tidak menggadaikan, harga kedaulatan mereka. Ini yang saya sesalkan. Jadi begini, Ahilman Salib, yang saya pahami. Kata-kata Taliban kan anak-anak santri kan? Iya, pelajar. Taliban itu adalah anak laki-laki yang belajar artinya. Seorang ulama pernah menyebut saya sebagai Taliban, tidak perlu saya sebut siapa ulamanya gitu. Di KPK juga ada Taliban kata yang betul-betul istiqomah katanya. Sekarang saya nggak tahu kenapa dia sampai saya menyebut Taliban. Ada juga Saliban tapi bukan hanya Taliban di KPK. Iya. Jadi saya kebetulan berbeda memang dalam cara pandang dia dalam memahami ayat-ayat dan hadis ke dalam satu konstruksi ekonomi politik. Forget it, lupakan. Tapi kita melihat bahwa ternyata isi Taliban adalah isi umat Islam yang terpelajar. Umat Islam yang betul-betul punya pengetahuan luas tentang bukan cuma sekedar pengetahuan mereka tentang perjuangan melawan Amerika yang melakukan agresi. Tapi mereka punya pengetahuan tentang dunia, bagaimana situasi dunia. Dulu kita pernah bicarakan betapa dalam rangka negosiasi damai, Taliban yang menentukan daerah pembicaraan. Ingat ya? Iya, betul ya. Pernah kata mau bicara sini dan agendanya ini. Kalau enggak usah bicara. Agendanya ini, ya, betul. Betul. Sekarang kan saya mau bikin pemerintahan kalau ini pada keluar semua katanya. Iya. Ya, akhirnya NATO sekarang uring-uringan, Jerman, Prancis semua. Gimana ini lanjutin? Karena dengan posisi kayak gitu mereka ternyata kesenjataan canggih mereka tidak punya kemampuan untuk melawan, dan yang mereka uring-uringkan adalah tadi ketika Afghanistan Taliban ini menyusut ke Palestina. Itu yang mereka khawatirkan. Jadi ke depan itu mereka khawatirkan. Nah, kembali ke dalam kajian saya tentang bagaimana sikap Cina. Karena mereka tidak pernah mau menggadaikan harga diri mereka. Mereka tidak pernah menggadaikan kedaulatan mereka. Saya kira kekayaan mereka pun mereka tidak mau. Itu logika saya. Jadi logika berpikirnya adalah mereka tidak ingin menggadaikan kedaulatan mereka, harga diri mereka dan pengetahuan mereka, sehingga kekayaan mereka pun tidak akan mereka gadaikan.
Itu pertarungan ke depannya gitu saya ngelihatnya. Di tengah yang namanya kecamuk antara China dengan kalangan lain tetap tinggi di satu sisi, di sisi lain kalau hari ini saya baca Reuters, Amerika mengalami krisis air. Jadi bukan lagi sekedar kebakaran, bukan lagi kebanjiran. Amerika sudah diteriaki oleh masyarakatnya dan oleh kalangan lainnya di sana dalam posisi krisis air. Coba kebayang nggak? Masya Allah. Ya Allah. Jadi artinya kalau kita perhatikan situasi ke depan, saya tidak tahu kemana arah Indonesia dengan modal GBHN yang mau dititipkan kembali, modal perpanjangan pemerintah sampai dengan 2027, lalu atau kemudian perpanjangan tiga periode, saya tidak tahu sedang kemana. Dunia ini padahal sudah kocar-kacir banyak perubahan. Kemarin saja 2 kepala negara kan, artinya Afghanistan dan Malaysia yang berubah ini. Itu. Iya. Artinya ada kalau Muhyiddin, sekali lagi itu kan karena keberhasilan empati dan simpati. Kalau dalam bahasa saya, the truth of self-mirroring istilahnya. Kalau ini kan the fault of self-mirroring. Lain lagi. Bahasanya begitu kalau pakai bahasa psikologi. Jadi kalau kita ngelihatnya begitu, kalau apakah kita berhasil bercermin diri atau kita gagal atau semu bercermin diri atau kemudian benar-benar bercermin diri kan tergantung kita kalian. Ya memang susah kalau kita ini dari ya ada orang kan bilang kalau melihat orang itu lihat dari pakaiannya. Kemarin Pak Jokowi itu pakai baju adat, tapi masalah adat itu banyak yang menjadi masalah di negeri ini. Saya pikir tadi baju takwa, tapi ternyata baju adat Dayak, sebuah literasi lain. Pasti ada makna di sana. Apa yang antum lihat ini makna di balik pakaian Jokowi ini dengan baju adat Dayak lagi? Apa? Situ Banten sini? Baduy, begitu. Bagaimana? Kalau Baduy yang dipakai itu Baduynya Baduy luar. Oh gitu. Bukan Baduy dalam. Jadi saya kebetulan kebiasaan dikunjungi, beberapa kali saya dikunjungi oleh Baduy luar. Oh iya. Saya belum sampai ke Baduy dalam, saya sudah menyampaikan ke masyarakat. Karena saya ingin ke Baduy dalam. Iya Bang, harus ke Baduy dalam. Dan banyak mualaf saya dengar di sana bikin kampung. Iya, banyak mualaf. Dan selain itu bukan sekedar itu. Kedamaian yang mereka dapatkan dengan model itu yang mengajarkan mereka menjadi mualaf. Jadi posisinya. Nah, kembali ke Pak Jokowi. Yeah. Kalau kita kembali ke Pak Jokowi dengan pakaian baduynya dan pakaian baduynya dengan tasnya seperti itu. Dan kemudian ejekan yang muncul adalah tas berisi 11.000 triliun posisinya gitu ya. Biasanya saya cuma bacakan ejekan di media sosial aja. Itu kan begitu. Lalu kemudian itu kan ingin menggambarkan bahwa dia bersatu dengan alam. Dia terbebas dari tekanan apapun dan ketuhannya dengan alam mencerminkan kedamaiannya gitu posisi. Pertanyaan saya, jiwanya dalam posisi damai nggak kira-kira? Saya menyaksikan betul, soalnya karena mereka berkunjung ketemu saya berkali-kali gitu ya, Baduy luar nih datang ke kantor, ngobrol gitu ya, posisinya panjang lebar. Kita ngedeprok di bawah karena mereka tidak mau duduk di kursi gitu. Selalu tidak mau duduk di kursi, jadi kami ngedeprok di bawah gitu posisinya, bersila gitu. Dan di situ saya menyaksikan bagaimana dialog saya 2-3 jam panjang lebar. Karena saya dengarkan mereka memberi masukan pada saya gitu ya, dengan keilmuan yang mereka punya. Saya wajib mendengar posisi. Di situ saya belajar tentang bagaimana sesungguhnya bahwa manusia memang bagian dari alam. Bahwa manusia adalah mikrokosmik alam. Itu mereka paham itu. Tapi mereka belum sampai pada posisi kalimat la ilaha illallah memang. Tapi mereka tahu bahwa kerusakan alam bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh manusia. Nah, kerusakan lingkungan juga bukan oleh siapa-siapa, juga oleh manusia. Maka muncul pertanyaan, buat apa kita berpakaian kalau ternyata kita bagian dari kerusakan itu atau kita penyebab kerusakan itu? Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardh qul inna nahnu muslihun. Baca banyak Al-Baqarah. Maka pertanyakan pada diri kita bagian dari pembuat kerusakan itu atau kita bagian dari kerusakan itu atau kemudian kita memang akhirnya rusak? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tapi artinya kalau kita bicara tentang konstruksi masyarakat Baduy, mereka sama sekali tidak ingin merusak lingkungan. Mereka tidak ingin sama sekali merusak tata budayanya. Mereka tidak ingin merusak hubungan sosialnya. Bahkan terhadap anak kecilnya pun mereka tetap bina sedemikian rupa sehingga mereka tidak mau mencemari anaknya itu dengan berbagai macam. Maka Anda tidak akan temukan yang namanya HP,
Anda tidak akan temukan televisi, Anda akan tidak temukan yang namanya radio. Anda tidak akan temukan itu semua posisinya. Tapi mereka selalu bercengkrama dengan alam. Karena mereka bicara tentang keseimbangan. Nah, itu format keseimbangan. Yang kemudian tadi kalau satu langkah lagi mereka naik, mereka mendapatkan pencerahan la ilaha illallah, maka mereka akan mendapatkan nafsul muta'imah, bukan nafsul lawamah. Hidup yang terus-menerus cemas dan marah posisi. Sekarang ini kan kita nafsu lawamah. Hidup kita cemas dan marah terus-menerus posisi. Bukan nafsul mutmainah posisi. Nah, kalau begitu, pakaian yang kemarin mau ditunjukkan, itu pasti akan menimbulkan protes. Saya sudah bilang ini akan menimbulkan protes, cuma saya tidak seperti orang lain celometan di media sosial gitu. Betul, aman langsung protes. Oh, itu cuma gula-gula aja, kaminya tidak dihormati, bahkan kami dibabat. Kan gitu ngomongnya. Asosiasi Masyarakat Adat Nasional itu berkomentar begitu, Bos. Kalau sudah Asosiasi Masyarakat Adat Nasional berkomentar kayak begitu, itu kan sama dengan kita tidak dihormatan, dihargai. Sementara kemudian dia menunjukkan bahwa itu penghormatan terhadap suku budaya. Saat yang lain orang bilang, kenapa tidak berpakaian misalnya pakaian dari NTT, atau pakaian dari NTB, atau pakaian dari misalnya katakan dari Sulawesi, atau pakaian dari katakan dari Sulawesi, dari Sumatera Selatan gitu. Banyak sekali kalau Anda mau, dan Anda tidak akan punya kesempatan untuk satu persatu kayak gitu. Ini untuk menunjukkan bahwa Anda berpihak pada masyarakat adat. No, bukan itu. Anda adalah pemimpin negara di mana Anda berdiri di atas semua kepentingan masyarakat adat. Kalimat itu pentingnya di situ. Anda adalah pemimpin negara tertinggi. Maka Anda harus mencerminkan berdiri di atas semua kepentingan. Anda tidak boleh sama sekali menunjukkan sebuah sikap keberpihakan, mencerminkan satu masyarakat adat, sama sekali tidak akan menjemirkan masyarakat adat yang lain. Kalimat pentingnya adalah mencerminkan diri, mensimbolkan diri dengan satu masyarakat adat, itu berarti tidak akan mencerminkan dan tidak akan menyimpulkan ke masyarakat adat yang lain. Kan selalu begitu jadi timbangannya. Nah, daripada begitu saya harus berdiri di atas kepentingan nasional, apalagi ini acara-acara nasional. Saya mestinya tidak kemudian dalam protokoler dengan model kayak begitu, karena saya menghargai yang saya sedang junjung tinggi adalah harga diri dan kepentingan nasional. Itu junjungannya mestinya kalau saya ngelihat. Kalau Anda sekedar untuk menyatakan bahwa Anda bukan petugas partai, Anda bebas, Anda tidak mau ditekan, Anda tidak mau dilakukan macam-macam. Sejak awal Anda mestinya menunjukkan betul bahwa saya adalah presiden yang menentukan arah perjalanan bangsa ini menjadi lebih baik. Kalau saya, kalau saya begitu. Dan itu pernah saya lakukan ketika saya menjadi pejabat. Jadi saya bukan sekedar ngomong, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Jadi apa yang saya omongin, ya sudah saya lakukan soalnya. Ini juga jadi masalah ini Bang Ihsanuddin Nursi ya. Kemarin itu kan BPIP bikin lomba ya, hormat bendera sama lagu kebangsaan menurut Islam. Akhirnya setelah disemes berbagai kalangan dirubah lagi pandangan agama dalam menguatkan wawasan kebangsaan, peran masyarakat penanggulangan pandemi COVID. Tapi ada dari teritorial TNI bilang, ini kita ini kalau nggak ada urusan resolusi jihad, mungkin kita ini nggak ada tuh 10 November. Itu kan sudah jelas apa dibalik ini semua, permainan apa, mengulik-ngulik umat lagi untuk mencari isu baru dari permasalahan yang nggak pernah kurang di negeri ini, atau bagaimana Bang Ihsanuddin Nursi? Saya kira ada dua kemungkinan ya. Saya ngomong tanpa menunjukkan satu interest apapun. Yang pertama adalah ketidaktahuan dia tentang sejarah bangsa ini, Pak. Ketidaktahuan. Jadi ketidaktahuan dan tidak ada keinginan untuk membongkar sejarah. Misalnya kalau saya ceramah tentang alinea 3, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Itu sejak saya membantah pengubahan pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 1. Saya ulang ya. Saya ngomong berkali-kali, jadi berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya kehidupan yang posisi itu saya dalam rangka ngebantah amandemen pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 1 serta pasal 33 khususnya tentang presiden dalam kaitan pasal 6. Artinya sesungguhnya di balik kalimat itu saya bandingkan dengan pasal 29. Pasal 29 ayat 1-nya kan menyatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun di era SBY dikatakan negara ini bukan negara agama. Itu artinya
Seorang SBY pun tidak mengerti tentang resolusi jihad. Di situ saya bantah habis-habisan. Begitu juga ketika Cahyokumolo menyatakan negara ini bukan negara agama. Dia lupa bahwa alinea 3 itu punya relasi dengan yang namanya pasal 29 ayat 21. Alinea 3 berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur punya relasi dengan pasal 29. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya terminologi ketuhanan yang Maha Esa adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa itu resolusi jihad. Belum Nggak lagi ada kata lain, apalagi didorong oleh dengan kalimat keinginan luhur. Jadi tidak ada keinginan partai, tidak ada keinginan mempertahankan tahta dan harta serta berbagai lainnya sifatnya duniawi. Nggak ada di situ karena keinginan luhur yang ada. Itu kalimat sesederhana itu kalimat luar biasa gitu posisinya. Nah, pada saat itu sesungguhnya kalau kita mau kembali ke dalam semangat para ulama kita, saya pernah menyebarkan ini juga di Rasil nih ceritanya sesungguhnya. Kalau kita mau kembali dalam sejarah, kan rumusan itu rumusan yang datang dari perjalanan syarikat Islam. bahkan bendera merah putih itu bendera keagamaan sebenarnya. Bendera keagamaan. Itu yang ini dipakai untuk tidak itu. Kita lihat waktu lanjut. Dan bagaimana dia bisa muncul dari resolusi ulama posisi itu resolusi ulama. Bagaimana resolusi ulama bisa kayak gitu? Itu karena perjalanan ke haji, pulang dan berangkat haji itu lama di atas kapal 6 bulan sampai 1 tahun. Dan itu di sana mereka bertukar. Yeah. Sadar muncullah yang namanya syarikat Islam yang muncul dari yang namanya Pekalongan, suka tidak suka, yang menggeser ke pasar Klewer, masuk ke kawasan Jawa bagian selatan dan terus menyebar. Itu syarikat Islam muncullah di situ Samanhudi, muncullah Cokro Aminoto dan seterusnya sampai sesungguhnya pernah diambil oleh Masumi yang kemudian Masuminya dibubarkan oleh Soekarno. Kalau mau ambil cara cerita singkatnya begitu. Itu kenyataan. Ketika ada resolusi BPIP kayak gitu, hormat bendera kemudian pandangan agama tentang hormat bendera. Pandangan pertama mereka tidak pernah tahu. Pandangan kedua memang mereka sedang menjalankan satu model apa yang saya sebut dengan penurunan bobot keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Mereka sedang menjunjung tinggi materialisme kalau formatnya kalau begitu. Dia nonton... Kalau mereka bicara ideologi Pancasila, maka ideologi Pancasila menjadi Pancasila materialisme. Ketemu dong logika berpikir bahwa ini akan diperas menjadi satu yang disebut dengan gotong royong. Itu kan jadinya materialisme. Padahal yang namanya Pancasila dari butir pertama sampai dengan butir terakhir itu adalah bentuk keseimbangan antara ideologi keilahiahan dengan ideologi materialisme. Bentuk keseimbangan. Di satu sisi memahami yang disebut dengan keilahiahan, tapi di sisi lain juga memahami tentang pentingnya materialisme. Itu dahsyat luar biasa rumusan itu. Jadi ketika Pancasila-nya direlasikan dengan kata pembukaan, maka kelihatan bahwa para pendiri Republik ini berpikir tentang tidak penting mengadopsi model Barat yang memang sedang menggantungi dunia sebagaimana Hatta bilang, atau kemudian Soekarno bilang. Bahwa kita tidak mengadut sistem fasis, kita tidak mengadut sistem demokrasi, tidak. Tapi kita mengadut sistem kita sendiri. Mereka menyebutnya sebagai sosialisme Indonesia. Dan ketika model sosialisme Indonesia kita bahas lebih dalam, kelihatan di situ lagi-lagi ketemunya paham keilahiahan. Yang kemudian seimbang dengan paham materialisme. Gitu. Itu dalam kajian akademik Ihsanuddin Nursi. Yes. Ini kajian akademik bukan sembarangan. Saya menyebutnya kalau sampai kayak gini karena bagian dari disertasi ekonomi politik saya. Ketika saya mencoba menarik satu modal sosial sama dengan modal finansial, yang kemudian saya tarik dalam kerangka modal politik. Oh iya, dia ditarik sesungguhnya dalam kerangka tadi. Bagaimana keaslian Undang-Undang 45 itu menjunjung tinggi nilai keseimbangan yang saya sebut sebagai mizan. Dan itu aplikasi dari WAA dan kemudian teraplikasi dalam wasatan. Gitu. Luar biasa. Kita ini cuman tinggal modal leadership sejenis Umar bin Abdul Aziz. Beres ini negeri sebenarnya. Ini negeri tajir luar biasa sebenarnya. Tajir luar biasa. Luar biasa tajirnya ini dunia. Bahkan dunia tuh berharap oksigen dari Indonesia bukan dari Brazil sekarang. Tapi apa ya salah setting apa macam mana Bang? Kita kalau Bang Ihsanuddin ngomong ini macam orang antah berantah dia ngomong itu tidak membumi. Tapi apa yang terjadi sebenarnya Bang? Silakan Bang. Kalau saya ngomong tidak membumi saya tidak punya konsep jawaban loh ya. Iya betul. Maaf ya kalau sorry to say saya kalau saya bilang Ihsanuddin Nursi bersedia ditantang gitu ya. Saya sudah nantang berkali-kali kan. Iya paham.
Kan udah Maaf ya, maaf. jadi apa teroris apa tadi kemarin ente bilang jadi teroris. Iya, teroris kebijakan pemerintah. Emang harus selalu ada pengingat tuh. Tudingan harisan silalahi ke saya itu. Di depan Anwar Nasution, di depan Aristides Katopo, di depan Dubes Kira. Gitu posisinya. Jadi saya ingin mengatakan begini, Aisyah Tali dan penguasa hasil yang saya hormati. Saya cuma dari Indonesia yang belum saya datangi itu cuma Papua. Yang belum saya datangi. Posisi. Artinya kalau kebetulan saya datang tidak pernah dalam minat untuk wisata. Maaf sekali. Kalau saya datang ke satu tempat, tujuan saya tidak dengan minat wisata. Wisatanya jenis lain lah. Wisatanya lain lagi. Jadi saya membedakan antara business and leisure istilahnya. Business and business, leisure and leisure posisinya beda jadi posisi. Nah, kalau kita pahami bentuk kekayaan, Anda kebayang nggak bahwa yang namanya, ini jawaban saya atas pertanyaan Ahsan Talib dan posisi sekarang. Pertarungan digital currency akan tergantung pada apa yang disebut dengan aset satu bangsa. Aset satu bangsa dipisahkan atas dua, aset sumber daya manusianya dan aset kekayaan alamnya. Digital currency totally berbasis yang namanya aset kekayaan bangsa, dalam hal ini adalah emas. Digital currency yang sedang muncul, kenapa kemudian belum muncul kesepakatan di adalah 4 bank sentral dunia, dalam hal ini Federal Reserve, Euro Central City Bank (ECB), lalu kemudian People Bank of China, lalu kemudian Rusia posisinya, itu disebabkan oleh mereka tentang bertaruh sana. Bagaimana emas? Bagaimana penguasaan sumber daya emas? Luar biasa. Dan kemarin ketika Ahsan Talib bicara tentang banyak orang berangkat ke Amerika, dan kemudian saya bilang, no, saya nggak mau bicara soal ini. Karena saya tahu ada beberapa orang yang sedang bicara tentang emas. Sampai sebegitu gitu loh, saya ngertinya gitu loh. Ini ada hal yang, dan yang namanya Yahudi ini, dibaliknya namanya vaksin, ini kan bicara soal goyim. Mereka kemudian bermaksud bagaimana mendiktekan dunia tentang dua hal. Kekayaan dan sumber daya manusia. Itu yang saya bilang tadi. Kalau para ulama ini sadar, para asatid ini sadar, pertarungan ke depan ini menjadi lebih tajam dan makin mendalam. Dia bukan cuma sekedar tajam. Ibarat jarum apa nih yang Cina itu namanya? Jarum buat pengobatan. Ini apa namanya? Ya ini kerjaan Pak Musa di sini tuh apa? Iya, yang dipakai untuk namanya untuk melakukan pengobatan itu tradisi medis China itu. Iya, betul. Akupunktur, jarum akupunktur. Itu kan ada yang cuma panjangnya 3 cm, ada yang panjangnya 15 cm. Itu betul-betul menukik tajam dan mendalam sekali. Dan itu menyembuhkan. Begitulah pertarungan itu sekarang. Dia begitu tajam dan mendalam. Dia masuk ke bukan sekedar kesusunan saraf. Dia juga menyentuh ke beberapa titik simpul darah. Dia juga menyentuh beberapa otot coba. Simpul darah kena, simpul saraf kena, simpul otot kena. Itu akupunktur posisinya. Kurang lebih pertarungan itu sedang kayak gini nih sekarang nih. Dan ini akan terjadi dalam hitungan 2025, 2030, 2035. Dan ini artinya ketika kita melihat Indonesia tidak kemudian kembali ke dalam, saya muncul pertanyaan begini. New Zealand kemarin ketika menghadapi pandemi itu melakukan inward looking. Jadi inward lookingnya New Zealand itu lebih dahsyat. Mereka menutup semua bentuk impor. Mereka batasi habis-habisan. Sebagaimana Amerika melakukan inward looking dan kemudian melakukan peperangan terhadap China. Kan saya pernah melakukan pertanyaan kepada Sri Mulyani. Kenapa Anda tetap melakukan globalisasi di tengahnya namanya bangsa-bangsa sedang melakukan deglobalisasi? Nah, kalau Indonesia dalam situasi sekarang, deglobalisasi dalam aplikasi kesehatan, itu lockdown. Kan gitu. Jadi kalau kita bicaranya dalam gitu posisinya gitu ya, dan kita memang mau konsisten, itu kan artinya kita sedang melindungi keluarga kita. Tapi kan kita tidak sedang melindungi pada saat yang sama kita melakukan PPKM level 4, tapi tenaga kerja Cina tetap aja masuk. Gimana juga? Pada saat yang sama kita abaikan, orang baru sadar sekarang soal nikel yang ambil keuntungan Cina, perusahaan kita cuma ada 45-10%. Coba dia lihat bagaimana konstruksi Singapura. Konstruksi Singapura, saya punya pengalaman bisnis panjang dengan Singapura, tidak kurang 7 tahunan. Jadi saya ngerti betul bagaimana perilaku bisnis mereka gitu loh.
Itu kan artinya ada ekonomi politik bisnis, bukan cuma sekedar ada kekayaan politik keuangan juga. Jadi kalau kita ambil dalam konstruksi bagaimana kekayaan Indonesia yang tadi kayak gitu, maka sesungguhnya kita tidak boleh menjadi bangsa yang sekarang seperti sekarang. Ya Tuhan, aku lapar. Ya Tuhan, di negara yang sakit kami dipaksa sehat. Dan itu kemudian dikriminalkan. Kan ada masalah dalam kondisi kayak gitu. Masalah di mana kita tidak pahami sesuatu secara proporsional. Kok laporan sama Tuhan aja jadi masalahin? Ya Tuhan, aku lapar. Di negara yang sakit, kami dipaksa sehat. Kan ada satu. Dan itu budaya seni karena orang merasa saluran-saluran untuk menegakkan sikap kritis secara benar itu sudah tertutup. Mereka tunjukkan lewat seni, lalu kemudian jadi masalah. Kalau gitu lagunya Bimbo, tempat aku mengeluh di mana dengan segala keluh, itu larang beredar aja gitu. Luar biasa. Wah, sudah 8.46 nih Bang Iksanuddin Nursi. 45 menit nih. Saya sudah apa nih closingnya nih Bang Iksanuddin Nursi pengingat. Silakan Bang. Yang pertama, ini 2 hari lagi kita merayakan 10 Muharram. 10 Muharram ya. Malam harinya kita bikin itu ceramah Habib Rizik nanti seperti biasa diulang. Tentang Karbala. Karbala. Dan memang ceramah Habib Rizik tentang Karbala itu mendalam luar dan biasa. proporsional. Betul. Tentang bagaimana tentang Hasan dan Hussein. Tentang betapa sesungguhnya perebutan kekuasaan yang didasarkan atas nafsu tidak akan membawa berkah. Masya Allah. Kalimat pentingnya itu menurut saya. Nah, karena itu kita di 10 Muharram ini kita diajarkan untuk tetap hidup dalam perspektif. Walaupun Anda berpunya, cobalah tetap berpihak kepada mereka yang tidak berpunya dan dalam sikap yang sederhana. Itu cerita 10 Muharram. Itu. Jadi bagi mereka yang berpunya, cobalah hidup sederhana dan tetap berpihak pada mereka yang tidak, pada mereka yang terbatas. Itu wa mimma razaqnahum positif. Artinya sesungguhnya wa mimma razaqnahum yunfiknya itu tidak dalam konstruksi rezeki dalam pengertian materi, tapi juga lebih daripada itu. Yang pertama. Yang kedua, karena memang ini posisinya masih dalam posisi hijrah posisinya, maka memang kita harus hazus hijrah. Jadi saya mengutip biasanya, saya kutip Al-Baqarah 218, lalu kemudian saya ambil dalam konstruksi An-Nisa lebih lanjut posisinya, bahwa tapa sesungguhnya manusia Indonesia, khususnya yang mukmin, karena yang dipanggil adalah mukmin tadi, dan untuk kemudian tetap bertakwa, maka hijrah kali ini betul-betul mengajak kita untuk tinggalkan prinsip-prinsip sesuatu yang bertentangan dengan ajaran. Baik yang namanya sistem hutang maupun sistem ekonomi. Tinggalkan habis-habisan. Jika tidak, kita akan terus-menerus kayak gini. Saya dalam cerita 1 Muharram kemarin dengan PA 1212, saya khawatir yang terjadi adalah istijrad. Saya khawatir. Dan bentuk istijrad itu mengerikan. Karena ceritanya sudah begitu jauh mendalam. Nah, yang ketiga dalam konstruksi Muharram, sesungguhnya kita diminta untuk kembali lagi bagaimana menegakkan ajaran dengan sebaik-baiknya. Kita mulai secara baik bagaimana ketika Rasul dengan para sahabatnya berada di Nabawi dan kemudian menata ulang semua masyarakat dan kemudian melakukan satu social and economical campaign, satu kampanye sosial ekonomi, satu kampanye ekonomi politik, sehingga yang namanya Utsman bin Affan memenangkan pertarungan dalam perebutan air. Misalnya seperti itu kita ambil. Itu ekonomi politik sosial. Dalam konstruksi air misalnya. Dan itu berarti pusatnya adalah masjid. Maka jangan pernah takut pada masjid. Jangan pernah dengar orang tentang jeleknya masjid. Kita yang punya kewajiban memelihara masjid. Itu yang penting tentang Muharram dalam kerangka hijrah. Dalam konstruksi hidup berbangsa dan bernegara, tidak mungkin bangsa ini menjadi bangsa materialisme. Ketika pilihan menjadi bangsa yang materialisme, maaf, subhanallah, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah, bangsa ini akan hancur. Begitu. Ketika pilihannya adalah pilihan bangsa materialisme, karena justru dibangun dengan kekuatan keilahian, tapi kemudian ditegakkan dengan materialisme, maka ujungnya adalah kehancuran. Itu pemahaman saya. Mudah-mudahan salah. Tapi kalau dia benar, astagfirullah. Ini saya mengingatkan untuk siapapun yang menjadi pemegang amanah kehidupan bangsa ini. Ketika Anda menggeser kehidupan ini, Anda berubah dan mengubahnya menjadi basisnya materialisme, percayalah Anda sedang membawa kehancuran.
Anda sedang membawa kehancuran karena bangsa ini tidak dibangun dengan materialisme. Bangsa ini dibangun dengan kekuatan keseimbangan antara spiritualisme dengan materialisme. Demikian Ihsan Talib sambil memohon maaf kepada siapapun dan memohon maghfirah kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi. Merdeka. Allahu Akbar.